menurut saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, pemerintah mengulangi kesalahan yang sama ya. Dulu ketika kita mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja, ya, saya kira dulu kita di PP Muhammadiyah itu roadshow ke Jakarta, ke Bogor, kemudian ke Magelang, di Jogja, dan di banyak tempat itu untuk mengkritisi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Bahkan sampai kita dituduh tidak membahas sesuatu yang menurut versi pemerintah itu hoax karena mereka tidak memberikan naskahnya. Tapi ketika PP juga meminta naskahnya itu tidak diberikan. Jadi indikasi yang secara faktual bisa kita lihat memang dari awal Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak disosialisasikan secara patut ya. Mungkin kalau sekarang orang menyebut dengan istilah meaningful participation. Dan dalam kondisi pandemi itu dipaksakan untuk disahkan oleh DPR dan akhirnya itu dibatalkan oleh MK. Saya kira poin penting dari putusan MK adalah itu diproses pembentukannya dengan melanggar prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, dan salah satu poinnya adalah tidak adanya meaningful participation. Saya kira ini konsep negara demokrasi yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, bahwa undang-undang itu tidak berjalan, tidak dilahirkan dalam ruangan yang hampa, dia banyak kepentingan. Karena itu salah satu cara untuk menjamin agar kepentingan rakyat itu bisa dilindungi, maka pembahasannya harus melalui proses hearing yang cukup. Itu kritik kita terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dibatalkan oleh putusan MK, dan sayangnya putusan MK itu kan tidak bulat ya, tapi lonjong ya, tidak tegas ya. Saya dulu pernah menyampaikan dalam sebuah webinar, menurut saya kenapa MK tidak langsung saja mengatakan itu inkonstitusional tanpa kata-kata bersyarat. Dan justru ambiguitas putusan MK itulah yang memicu kemudian pemerintah sepertinya mencoba untuk mencari hela atau mencari cara untuk mensiasati, bukan mematuhi apa yang diputuskan oleh MK, yaitu merevisi undang-undang MK, tapi justru pemerintah juga mengulangi kesalahan sama, mengeluarkan perpu yang tentu perpu itu tidak melalui sebuah meaningful participation. Pertanyaannya tentu adalah sebetulnya kepentingan apa yang sedang dipertaruhkan, yang diperjuangkan, sehingga kesalahan yang sama dalam proses legislasi dilakukan lagi oleh pemerintah, dan tentu kita berharap DPR menolak ya perpu ini ya, dalam waktu dekat ke depan. Saya kira itu komentar saya. Baik, Pak Kandaiwan Satriawan bicara tentang tadi bagaimana perpu yang dihadirkan, tentu juga berbicara tentang pelibatan masyarakat dalam pembahasannya, dan tadi juga seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang pelibatan yang terkesan tertutup, dan perpu ini pun juga dihadirkan tertutup tanpa ada pembahasan melibatkan masyarakat. Atas seperti apa pandangan dari Pak Iwan sendiri untuk pelibatan tadi, Pak? Iya, saya kira yang namanya perpu tidak dibentuk melalui proses yang transparan, yang terbuka, melalui hearing yang cukup, karena sifatnya perpu itu adalah hak subjektif dari pemerintah dengan alasan kegentingan yang memaksa, ya. Dan cara ini diambil barangkali untuk menutup ruang diskusi publik yang terlalu besar, karena apa? Potensi untuk memperdebatkan kembali substansi Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat besar ya, karena di uji formal saja itu sudah kalah, apalagi saya kira kalau uji material itu akan sangat luar biasa. Saya tidak habis pikir apa yang ada di kepala pemerintah ketika kemudian mengeluarkan perpu ini ya. Saya kira kalau kita ingin memberikan contoh bagaimana bernegara, saya kira pemerintah harus memberikan contoh bagaimana mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya itu juga tidak bulat ya, tapi itu adalah sebenarnya empati dari
mungkin Pemerintah. hakim MK yang 5 itu untuk memberikan kesempatan untuk merevisi. Tetapi alih-alih untuk melakukan revisi, tetapi kemudian pemerintah mengulangi hal yang sama dengan membuat Perpu yang tanpa proses yang partisipasi publik yang bagus, yang baik. Baik.